Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur telah menerima logistik pemilu 2024. Selain itu, KPU Kutai Timur juga telah menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Dan berikut mari kita dengarkan laporan reporter TVRI Kalimantan Timur, Afifa Asma dari Kabupaten Kutai Timur. Silakan Afifa. Memasuki masa kampanye 28 November 2024 mendatang dan menyambut Pesta Demokrasi 2024, alat peraga kampanye akan mulai dipasang di tiap lokasi di Kabupaten Kutai Timur, serta KPU Kutai mulai mendistribusikan logistik pemilu 2024. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini saya bersama Komisioner KPU Kabupaten Kutai Timur, Bapak Muhammad Rindra. Bapak, berbicara mengenai alat peraga kampanye ini dari pihak KPU Kutim sendiri, bagaimana kebijakan dari KPU dalam pemasangan alat peraga kampanye di setiap titik lokasi? Ya, kalau terkait alat peraga kampanye itu per hari Senin kemarin, hari Selasa atau hari Senin kemarin itu kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan juga dengan pihak partai politik untuk penentuan titik lokasinya. Jadi secara umum di Kabupaten Kutai Timur di 18 kecamatan dan 141 desa itu sudah ditetapkan titik-titik lokasi pemasangan untuk APK-nya. Jadi ketika nanti kemudian sudah di SK-kan, ditetapkan menjadi SK, maka partai politik, 18 partai politik yang ada di Kutim itu wajib memasang di titik-titik yang sudah ditentukan itu. Dari lokasi titik pemasangan itu ada berapa saja di tiap kecamatan, Pak Indra? Kalau tiap kecamatan itu variatif sih, karena kami menentukan titiknya itu per desa. Jadi di setiap desa ya tentu saja kalau jumlahnya ya mengikuti jumlah desa di setiap kecamatannya. Tapi kalau misalkan di Sangatta Utara sendiri, karena di Sangatta Utara itu zona kota dan ada 4 desa di Sangatta Utara. Kalau di Suarga Barat itu kalau tidak salah ada 4 titik, kemudian di desa Sangatta Utara sendiri itu ada 13 titik, kemudian di Singagembara itu ada 4 sampai 5 titik, dan di Teluk Lingga ada 6 titik untuk pemasangan APK-nya. Baik, dari pemasangan titik tersebut, apakah ada pemasangan titik yang ditentukan di Kutim yang tidak boleh dan boleh seperti itu? Apakah ada jangkauan yang jauh juga, Pak? Kalau yang sudah nanti di SK-kan tentu titik-titik tersebut adalah titik yang boleh memenuhi syarat secara perundang-undangan. Kalau titik-titik yang kemudian tidak boleh, tentu yang di luar yang di SK-kan oleh KPU nantinya, karena kan fungsinya untuk ditentukan titik itu adalah untuk kemudian mengatur di mana lokasi partai politik ini bisa memasang alat peraga kampanyenya. Itu mungkin kalau terkait yang dilarangnya. Seperti apa Pak syarat pemasangan APK yang diperbolehkan tentunya di SK? Kalau yang kami SK-kan itu hanya sebatas titiknya, jadi lokasinya. Nah, kalau yang dipersyaratkan itu kan yang tidak dibolehkan satu di tempat ibadah atau di tempat pendidikan, kemudian di fasilitas umum. Nah, kalau yang di SK-kan ini tentu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian di tempat-tempat yang memang boleh secara peraturan perundang-undangannya. Itu baik tadi informasi mengenai teknis pemasangan titik APK, Pak. Nah, dan kemudian saya mendengar informasi bahwa KPU Kutim menerima logistik, itu bagaimana Pak tahapannya? Kalau terkait logistik itu benar, sudah ada beberapa logistik yang kemudian masuk ke kami. Yang kami terima itu sudah ada logistik berupa segel, kemudian tinta itu sudah ada, bilik suara, kotak suara itu yang sementara diterima. Jadi kalau tahapannya itu kan memang bertahap ya, dari penyedia bertahap datangnya, kemudian ya karena ini sifatnya se-Indonesia, maka tentu pihak penyedia juga secara bertahap akan menyalurkan ke KPU Kabupaten Kota.
Dari penerimaan logistik itu sudah berapa persen Pak diterima oleh KPU Kabupaten Kutim sendiri? Kalau yang terkait tinta, kalau yang sudah datang itu sudah 100% datang. Jadi kalau logistik itu kan banyak macamnya tuh. Banyak macamnya. Kalau yang sekarang datang ini yang memang bukan surat suara. Kalau logistik surat suara ininya itu masih sementara proses percetakan di percetakan. Nah, itu yang kemudian akan kita tunggu lebih lanjutnya. Jadi ada beberapa logistik yang memang masih belum datang juga. Kalau logistik yang sudah ada sekarang ini jumlahnya sudah memenuhi 100% untuk kebutuhan di Kutim. Awal kedatangan penerimaan logistik ini dikawal siapa saja Pak dan di mana lokasi untuk menerima logistik pemilu tahun 2024? Kalau logistik yang datang saat ini kita kebetulan ada tempat penyimpanan gudang di Gang Dayung. Jadi di situ ada penyimpanan kita. Nah, kemudian kalau terkait pengamanan tentu dari pihak pengamanan intens kemudian melakukan pengamanan di gudang logistik yang ada di kita. Seperti itu. Kalau untuk pendistribusiannya kemarin ya pengawalan dari pengamanan juga. Lalu bagaimana dengan pengawasan di tempat lokasi logistik di gedung tersebut itu seperti apa Pak pengawasannya? Apakah dilengkapi CCTV, kamera pengawas dan seperti itu? Oh iya, kalau standar gudang yang kita sewa itu ya tentu dari sisi keamanan dan pengamanannya itu hal yang wajib Mbak. Jadi CCTV itu wajib disediakan di lokasi, minimal di dalam dan keluar itu wajib ada. Kemudian keamanan dari sisi misalkan atapnya ada kebocoran atau bagaimana, kemudian dari sisi ketika ada air itu tidak tergenang air atau tidak kena banjir, itu wajib menjadi syarat standar untuk kemudian kami melakukan penyewaan gudang. Nah, kalau dari sisi pengamanan sendiri itu dari pihak keamanan rutin untuk menjaga gudang logistik tersebut. Ini untuk penyaluran logistik pemilu tahun 2024 dari KPU Kutim ini kapan dilaksanakannya Pak? Kalau penyalurannya ke TPS tentu kita juga melihat situasi dan kondisi pada saat nanti menjelang hari pemungutan suara. Jadi kalau kita nanti kalau tidak ada halangan kita akan mengambil skema 531. Jadi 5 itu di daerah yang memang agak jauh, kemudian di H-3 itu daerah yang mungkin masih agak terjangkau dari Sangatta, dan H-1 itu ya daerah perkotaan Sangatta ini. Bagaimana antisipasi dalam penyaluran logistik yang lokasinya sulit dijangkau atau jauh Pak Indra? Kalau terkait itu tentu kami akan melakukan mitigasi terlebih dahulu. Karena sebagaimana kita ketahui di bulan Februari itu ya biasanya curah hujannya agak tinggi, dan tentu kita akan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pendistribusian logistik, kemudian koordinasi dengan PPK, PPS dan juga KPPS di lokasi itu. Kalau memang dirasa perlu waktu tambahan maka tentu kalau kita tidak bisa memperpendek jarak, maka waktu tempuh yang harus kita perpanjang seperti itu. Jadi itu logika sederhananya. Jadi kalau kita tidak bisa memperpendek jaraknya, maka waktu tempuhnya yang kemudian kita perpanjang. Gitu. Baik. Dari KPU Kutim sendiri, dari kendala tentu dalam pendistribusian logistik ini seperti apa Pak? Mungkin dari periode sebelumnya, mungkin seperti apa? Kalau kendala-kendalanya tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan hujan, ya jalan ke TPS itu biasanya licin, becek dan lain sebagainya. Tentu kendala-kendala itu nanti akan kita mitigasi kerjasama dengan pihak terkait. Kalau memang ada
yang harus lewat jalur laut, ya tentu kita angkut lewat jalur laut. Kalau masih kemudian bisa ditempuh dengan menggunakan jalur darat, ya kita akan tempuh dengan jalur darat. Tentu saja dengan pertimbangan terkait kendaraan, jenis kendaraan yang akan kita gunakan. Kalau memang misalkan tidak bisa menggunakan kendaraan biasa, ya kita harus nyewa kendaraan yang memang untuk medan di sana gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan kendaraan yang kita pakai nantinya. Berbicara tadi mengenai pemasangan titik lokasi APK dan juga penyaluran logistik, tentu saja ini akan ada target ke depan dari pihak KPU sendiri agar tahapan pemilu berjalan dengan lancar bersama stakeholder ini seperti apa Pak nantinya, dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam menyambut tahun politik 2024, silahkan. Baik, kalau dari kami tentu berharap penyelenggaraan proses pemilu tahun 2024 berjalan lancar, tidak ada halangan mulai dari proses pendistribusian logistik sampai dengan hari H pemungutan suara, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2019, misalkan KPPS-nya sakit atau seperti apa, itu mudah-mudahan tidak ada terjadi lagi di tahun 2024. Proses berjalan lancar, pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur tentu yang pertama adalah datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024, karena disitulah sarana masyarakat untuk kemudian menyalurkan hak pilihnya. Kemudian stakeholder terkait tentu saja harapan kami bisa bersinergi dengan baik, kemudian bisa menyamakan persepsi terkait proses yang ada sekarang. Kalau stakeholder terkait pemilu ini, alhamdulillah kalau di Kutim ini sinergitas kami dengan beliau-beliau itu sangat baik, sangat intens, bahkan beliau-beliau yang kemudian menawarkan diri, apa yang bisa kami bantu. Nah, sinergitas itulah yang kemudian kami harapkan terus terjalin, hubungan baik terus terjalin, kemudian kebersamaan itu juga terus terjalin sampai dengan selesainya tahapan pemilu tahun 2024 nanti. Baik, terima kasih Pak Indra. Ya, itu memang tahun politik 2024 menjadi perhatian pihak KPU. Dalam hal ini tugas KPU sangat penting untuk memastikan kelancaran dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. KPU sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan transparan dan profesional demi kepentingan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Saya Afifa Asma dan juru kamera Dimas melaporkan dari Kutai Timur.